إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصلحين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام بن حجر العسقلاني من الشارحين وإلى جميع المصلحين والفقهاء والمحدثين المفسرين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pak Umar. Nah. Wa an Umar, dan dari Sayyidina Umar. Wa an Umar, dan dari Sayyidina Umar radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah annahu, sesungguhnya Umar, annahu, sesungguhnya Umar itu qabbala, mencium siapa Umar al-hajara, akan hajar aswad, al-hajara, akan hajar aswad, wa qala, dan berkata siapa Umar, wa qala, dan berkata siapa Umar, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku itu a'lamu, tahu siapa aku, annaka, sesungguhnya engkau itu hajarun, batu, itu hajarun, batu, la yadurru, tidak memberi, tidak membahayakan, la tadurru, tidak membahayakan, apa hajar, la tadurru apa la yadurru, la tadurru, tidak membahayakan, apa hajar, wala tanfa'u, dan tidak, ini berarti Sayyidina Umar seolah-olah berbicara dengan batu, kamu itu tidak bisa memberi manfaat gitu. La tadurru, tidak membahayakan siapa engkau, la tadurru, tidak membahayakan siapa engkau, wala tanfa'u, dan tidak memberi manfaat siapa engkau, walaula anni, andaikan sesungguhnya aku, walaula anni, andaikan tidak sesungguhnya aku, walaula anni, andaikan tidak sesungguhnya aku, itu ra'aitu, melihat siapa aku, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yuqabbiluka, mencium siapa Rasul akan engkau, yuqabbiluka, mencium siapa Rasul akan engkau, ma qabaltuka, tidak mencium siapa aku akan engkau, ma qabaltuka, tidak mencium siapa aku akan engkau.
diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kamu ini batu biasa aja, saya juga nggak mau mencium kamu kalau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Karena pada masa itu adalah masa di mana orang-orang jahiliyah menyembah berhala, dan berhala itu salah satunya diantaranya terbuat dari batu. Jika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mengucapkan kalimat itu, sementara beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mempunyai banyak teman dan pengikut, maka dikhawatirkan orang akan salah memahami, dianggap Sayyidina Umar memuliakan batu seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Maka ditegaskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa itu dilakukan hanya sekedar sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk hajar atau batu itu memberi manfaat atau membahayakan. Jadi ditegaskan oleh Sayyidina Umar biar tidak tawahum, terjadi keraguan-raguan dari sahabat yang lain, karena kadar keimanannya para sahabat itu waktu itu masih berbeda-beda. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah sebagai bentuk penghargaan setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sesuatu yang istimewa, sehingga apapun diikuti, ya. Jadi bentuk pemuliaan setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuatu yang menurut Sayyidina Umar mungkin kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang biasa-biasa saja, karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, bahwa di sini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah bentuk ittiba, mengikuti. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltuka. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah mencium kau, saya tidak mencium kau. Jadi apa yang dilakukan sebagai bentuk rasa cinta seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Lambang cinta yang paling tampak dan bisa dilihat itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dicintai. Jadi thamratul mahabbah huwa al-ittiba. Buah kecintaan yang paling bisa dilihat dalam pandangan zahir itu adalah mengikuti. Makanya orang kalau cinta kepada orang tertentu, cara berpakaiannya ditiru, cara potong rambutnya ditiru, cara bicaranya ditiru, cara makannya ditiru, sampai kepada hal-hal yang sederhana juga ditiru. Itu adalah sebagai bentuk tanda cinta. Makanya orang kalau mencintai Rasulullah SAW, apa yang dilakukan itu ditiru, ya, al-ittiba. Wa an Abi Tufail, dan dari Abi Tufail, qala berkata siapa Abi Tufail, ra'aitu melihat siapa aku Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatufu tawaf siapa Nabi bil baiti pada Baitullah, bil baiti pada Baitullah, wa yastalimu, dan menyentuh siapa
Nabi ar-rukna akan rukun Hajar Aswad. Rukun itu pojok, jadi sudutnya Ka'bah itu ada namanya rukun Yamani, itu pojok yang tidak ada Hajar Aswadnya. Ada lagi yang ada Hajar Aswadnya, itu namanya rukun. Ar-rukna akan rukun Hajar Aswad. Bimihjanin, dengan tongkat. Ma'ahu, yang bersama dengan Rasul. Jadi tongkatnya ditempelkan kepada Hajar Aswad. Wa yuqabbilu, dan mencium siapa Rasul. Wa yuqabbilu, dan mencium siapa Rasul al-mihjana akan Hajar Aswad, al-mihjana akan tongkat. Setelah tongkatnya ditempelkan ke Hajar Aswad, tongkatnya dicium. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Siapa Muslimun? Imam Muslim. Jadi setiap tawaf baginda Rasulullah SAW selalu mencium Hajar Aswad. Apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tahu atau tidak tahu manfaatnya mencium Hajar Aswad itu apa? Ketika orang melakukan itu niatnya mengikuti Rasulullah SAW, maka dengan niat itu apa yang dia lakukan sudah bermanfaat. Jadi mencium Hajar Aswad itu adalah mencium batu yang ada di rukun, salah satu rukun yang ada di Ka'bah. Kalau tidak ada manfaatnya atau ada manfaatnya, itu rahasia Allah. Tapi dengan kita melakukan itu niatnya mengikuti Rasulullah SAW, pasti ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita sudah menunjukkan rasa cinta dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Bahkan ternyata ada riwayat lain yang menyebutkan tentang manfaatnya. Wa akhrajat Tirmidzi wa ghairuhu wa hasanahu min hadits Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti hadzal hajar yaumal qiyamati lahu 'ainan yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu liman istalamahu bihaqqin. Hajar Aswad ini nanti pada hari kiamat akan mempunyai dua mata dan satu lisan. Dan Hajar Aswad ini akan bersaksi dengan kebenaran bagi orang-orang yang sudah pernah menciumnya. Dalam riwayat lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal rukna yaminullah azza wa jalla fil ardi yusafihu biha ibadahu masafihatar rajuli musafahatar rajuli akha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Hajar Aswad ini seperti seolah-olah adalah tangan kanannya Allah, di mana untuk menjabat atau berjabat dengan hamba-hambanya seolah-olah seseorang laki-laki berjabat tangan dengan saudaranya. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini ada sisi-sisi nilai manfaatnya.
Ar-ruknu yaminullah fil ard yusafihu biha khalqahu. Jadi Hajar Aswad ini adalah tangan kanannya Allah yang menyalami hamba-hambanya yang ada di bumi. Wa an Ya'la bin Umayyah, dan dari Ya'la bin Umayyah, wa an Ya'la bin Umayyah, dan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, dari Ya'la bin Umayyah. Qala berkata siapa Ya'la bin Umayyah. Qala Ya'la berkata siapa Ya'la bin Umayyah. Tawaf siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'an dalam keadaan ittiba. Muttabi'an dalam keadaan ittiba. Biburdin dengan selimut akhdara yang hijau. Akhdara yang hijau. Apa itu ittiba? Rawahu meriwayatkan siapa al-khamsatu imam yang 5. Rawahu meriwayatkan siapa al-khamsatu imam yang 5 ilang Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Ilang Nasa'i kecuali Imam Nasa'i wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengenakan pakaian ihram yang di sisi kirinya diletakkan di bawah lengan. Jadi pundak kirinya terbuka seperti yang dilihat di gambar-gambar orang yang berihram. Itu namanya ittiba. Ittiba itu adalah memposisikan kain ihram berada di bawah lengan, jadi pundak kirinya kelihatan. Ittiba itu disunatkan ketika kapan? 3 putaran tawaf pertama, 3 putaran sa'i. 3 putaran pertama pada tawaf dan sa'i. Selebihnya itu tidak dianjurkan. Makanya orang kalau berihram ditutup aja semuanya. Nanti ketika akan tawaf, 3 putaran pertamanya melakukan ittiba. Ketika akan sa'i, 3 putaran pertamanya melakukan ittiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajara wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Tufail qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah di fathah karena itu maf'ul. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala baru Rasulullah, kalau ra'aitu Rasulullah, harus hati-hati bacanya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yatufu bil baiti wa yastalimur rukna bimahjunin. Wa yastalimur rukna bimahjunin ma'ahu wa yuqabbilul mihjana. Rawahu Muslim. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdara. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfadh lana inda hajatina ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salamah.